الوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله تعالى له الفاتحة. الفاتحة. ما يجمعين. Surat An-Nisa ayat 17 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su' للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وعلى الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
bait yang ke-18 surat An-Nisa ini ada tulisan ulaika, itu riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim dari Sayyidina Ali dari Rasulullah. Jadi mat tabi'inya itu kan ada alif, wawu, sukun, doma, u. Nah, biasanya kalau ada wawu sukun jatuh setelah harokat dhammah dibaca satu alif. Di situ di-off-kan, mat tabi'inya di-off-kan. Kenapa? Karena setelah itu ada bacaan mat wajib mutasil setelah la itu. Ya, kenapa? Karena ada harokat fathah, di belakangnya ada hamzah. Jadi bukan ula, ya bukan begitu ya, tapi ula. Jadi u-nya yang harusnya mat tabi'i, di situ ada wawu sukun kan dibaca mat tabi'i satu alif. Ya, tidak ya. Langsung satu harokat. Ula, gitu. Tidak boleh ula. Dikiranya ini ada wawu sukun mat tabi'i, enggak. Mat tabi'inya di-off-kan ya. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Monggo sekarang. Nah, ini namanya ngaji musafahah ya. Jadi ngaji yang melihat mulut gurunya. Ya, ini walaupun ada yang ikut ngaji online juga lihat mulut saya. Ngaji Quran itu musafahah, harus melihat mulut gurunya. Gurunya mangap, mingkem, mecece, mecucu, itulah namanya ngaji musafahah. Ngaji melihat mulut gurunya. Itu yang diakui sanadnya. Harus melihat mulut, jenengan lihat mulut saya melihat mulut guru saya melihat gurunya, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Jadi walaupun di sini teorinya itu harus dibaca apa namanya mat tabi'i, tapi ternyata bacanya nggak seperti itu. Kenapa? Karena kita mengikuti Quran itu mengikuti aturannya Rasulullah. Walaupun tulisannya begitu, tapi cara Rasulullah baca begini yang ngikutin. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya, seperti ini ada tarithun nisa, itu ada matobi. Matobinya dihilangkan, langsung dimasukkan ke nunnya karena al-syamsiyah, al yang di-off-kan, al yang ditiadakan karena bertemu dengan nun. Itu al-syamsiyah namanya. Syamsiyah itu kan matahari. Bisa nggak kita lihat matahari? Ya nggak bisa, ramyang, itu namanya syamsiyah. Nah, orang kalau nggak bisa angger-anggeran tanpa guru bacanya antarithul nisa. Ini kadang nggak ngaji. Jadi bagaimana? Matobi'inya di-off-kan, tidak dibaca, langsung masuk pada nunnya. Antarithun nisa'a qawha. Roknya dibaca tafkhim karena jatuh setelah harokat fathah. Qawha. Antarithun qawha. Monggo. Wala ta'buduhunna litadhhabu bi ba'di ma
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa amidana bi asrarihi fid dharain amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama taubatu angin pestine utawi tobat. Tobat sing piye? Tobat kang den trima. Tobat kang den trima. Tobat kang den trima ala Allahi ing atase Allah. Allati rupane tobat kutiba kang kataba kang mesti sapa Allah ala nafsi ing atase zati Allah. Kubulaha ing napa niku nrimo tobat mau bifadlihi kelawan anugerane Allah. Piye iku lilladzina kadwene wong akeh ya'maluna kang padha nglakoni sapa alladzina as-su'a ing amal kang ala to maksiat al maksiata tegese maksiat bi jahalatin khalih netepi kelawan dudu halun iku dadi hal ai jahirina tegese hale bira-bira kang bodho kabeh ida asonalikane durhaka sapa alladzina ya'maluna su Rabbahum ing pangerane allazina ya'maluna su summa yatubuna mongko nuli padha tobat sapa allazina ya'maluna su min zamanin sanging zaman qaribin kang parek qabla ayu gharghiru ing dalem sadurunge sekarat pati sapa allazina ya'maluna su faulaika mongko te mongko allazina ya'maluna su iku ya tubun rimo tobat sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase alladzina ya'maluna su yaqbalu tegesin rimo sapa Allah taubatam ing tobaté alladzina ya'maluna su wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah iku aliman dat kang udaneni khalqi kelawan makhluk ya Allah hakiman terdat kang wicaksana fi sunai ing dalam penggaweane Allah bim keladan lawan alladzina ya'maluna su tobat yang diterima Allah itu bagaimana? Tobatnya orang-orang yang berbuat salah karena ketidaktahuan karena kebodohan. Ya,
orang bisa berbuat salah itu ya karena bodoh. Walaupun ilmunya banyak ya, walaupun kitabnya banyak, walaupun pendidikannya tinggi, tapi namanya manusia tetap ada bodohnya. Maka Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Dia itu ahli pikir, ahli berpikir, pendidikannya tinggi, bisa baca, bisa nulis. Tapi dia bodoh tentang Allah. Bodoh tentang Allah. Gak ngerti sing minta no. Ya bukan gak ngerti, dia gak ngerti dan gak mau kepengin ngerti. Maka akhirnya dibuat oleh Allah menyeleweng ya. Abu Lahab itu tidak cuma nyembah berhala, bikin Tuhan, gawe. Tidak cuma gawe, menjual juga. Jual Tuhan itu dibuat buat bisnis. Sampai gawe gak terima ngono, bahkan sampai di dalam riwayat itu Abu Lahab ini kalau jual Tuhan ada diskonnya. Lucu ya Abu Lahab, paman Rasulullah saat itu. Jadi dia pedagang Tuhan, bahkan kalau orang beli itu ada bonusnya. Ini kalau kamu beli, ini Tuhan unta ini, Tuhan khusus untuk unta supaya nggak celaka, nggak jegur kali. Untanya ini supaya makannya irit. Tuhan khusus unta. Ini satu lagi ini Tuhan untuk korma. Jadi asumsinya orang-orang kafir Quraisy itu manusia itu masalahnya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ada Tuhan spesialis gitu. Lucu orang-orang kayak gitu. Ini rumah ya harus ada Tuhannya, Tuhan untuk rumah, supaya rumahnya gak gampang rusak, gak dimasukin maling. Punya ternak unta ya gitu. Kalau kamu beli Tuhan 5 dapat bonus Tuhan 1. Itu orang jahiliyah, orang kafir jahiliyah. Lah ini kebodohan yang sebenarnya mereka orang-orang cerdas, orang-orang yang sudah melampaui kepandian di zamannya, orang-orang kafir. Mereka itu ahli manajemen ekonomi. Sebelum orang mengenal namanya perseroan, mereka sudah kenal. Mereka sudah kenal sistem dagang, sistem investasi, sistem saham, itu sudah kenal. Jadi zaman sekarang mereka sudah berdagang lintas negara, orang-orang kafir. Tapi mereka bodoh. Apalagi orang yang sudah benar-benar beragama seperti yang kita jalankan ya, sudah beragama Islam, ya ada dibodohi oleh hawa nafsunya, dibodohi oleh hawa nafsu jadi bodoh. Jadi persekutuan dengan kebodohan ya jadi bodoh. Akhirnya mereka dikalahkan oleh hawa nafsu, berzina, mencuri, korupsi, menipu orang ya, menyakiti orang, menghina orang, memfitnah orang. Nah, orang-orang yang bodoh seperti itu, kalau dia tobat, ya Allah akan terima tobatnya. Maka tidak ada dosa yang tidak diampuni di muka bumi. Semua diampuni. Maka jikalau ada orang yang berbuat salah dan dosa, kita nggak boleh nyela. Nggak boleh menyela, menghina, menggunjing, dan sebagainya. Bagaimana reaksi kita kalau ada saudara kita? Ya, kalau kamu berani ingatkan dengan mulutmu. Itu orang yang tegas. Wahai saudaraku, begini. Kalau engkau tidak mampu, karena mungkin kamu hanya orang kecil, hanya bawahannya, ya doakan dia. Pandanglah dengan air mata kasihan. Itu begitu. Ya Allah, aku ingin mengingatkan dia. Khawatir saya tidak digubris, saya hanya rakyat kecil, hanya orang kecil. Ya pandang dia dengan cahaya kasihan, jangan malah mengunjingnya. Pandang dengan aini syafaqah, dengan cahaya kasihan. Ya Allah, itu dulu saudara saya, itu dulu teman SD saya, itu dulu teman saya waktu kecil,
hidup sama-sama sengsara di tepi pantai, hidup sama-sama sengsara di desa, dulu cari asem bareng, dulu cari welut. Sekarang kenapa dia terlantar jatuh di dalam kubangan maksiat, lumpur-lumpur dosa? Ya Allah, tolong Engkau keluarkan dia dari lubang-lubang kemaksiatan itu. Itu ya. Kalau Allah nolong dia, subhanallah. Jadi orang-orang yang benar-benar menyesal, orang yang habis melakukan kejelekan dan dia mau menyesal, tidak mengulanginya lagi, anu qarib. Sampai kapan batasnya taubat itu? Sampai ini. Khusus prioritas kita umatnya Kanjeng Nabi itu sampai di leher. Nyawa ada di leher. Ini fadl. Ini termasuk keutamaan kita beruntung menjadi umatnya Rasulullah. Makanya ada cerita seorang yang berandal ya, seorang residivis lah kalau zaman sekarang, membunuh 99 orang ya. Akhirnya dia tanya kepada seorang ulama, wahai kiai, apakah saya bisa diampuni? Saya dosanya banyak. Apa dosa kamu? Saya telah membunuh manusia. Berapa jumlahnya? 99 orang kiai. Wah, nggak bisa, itu terlalu besar itu. Allah nggak akan ngampuni kamu. Saya nggak bisa diampuni. Iya nggak bisa, dosamu itu udah besar, membunuh 99. Masa Tuhan nggak bisa ngampuni saya? Iya nggak bisa. Wah, ini ya ini. Jep, ya udah, genepin 100 kali hari kamu tak bunuh, Pak. Ya. Akhirnya dia datang ke Syekh Hasan al-Bisri. Kiai, saya ini sudah membunuh orang, malah sudah genap 100, yang terakhir tuh kiai yang saya bunuh. Ini kira-kira saya itu masih bisa diampuni? Allah enggak. Saya menyesal telah membunuh orang sekian banyak. Siap oleh Syekh Hasan? Ya bisa diampuni. Allah itu akan mengampuni kamu kalau kamu benar-benar tobat kepada Allah. Bagaimana caranya, Kiai? Ya kamu datanglah. Sekarang cara pertama, kamu kalau kepengen tobat, kamu harus keluar dari lingkunganmu yang berandalan. Lingkungan kamu yang kamu suka sedikit-sedikit mukul orang ya, sedikit-sedikit bunuh orang ya. Ada temannya ngomong apa langsung kamu tembak ya, langsung kamu bunuh. Kamu harus keluar dari tempat itu. Kamu tersinggung sedikit langsung bacok. Apa? Ini kena cara anu mardigu. Marah dikit langsung gorok. Mardigu. Atau sardigu, sadigu ya. Sadigu, salah dikit langsung digorok. Kalau kamu tetap ada di tempat itu sadigu, salah dikit langsung gorok. Sadigu, no. Salah dikit gorok. Maka kamu akan terus membunuh orang terus. Terus gimana cara saya supaya berhenti dan kamu harus pergi jauh ke tempat desamu yang suka sadigu itu, suka salah dikit gorok. Nah, harus pergi ke tempat di mana tempat di sana itu tidak ada orang yang marah, tidak ada orang yang saling membenci, tidak ada orang yang saling menyinggung. Nah, itu di mana Kiai? Ini saya kasih alamat. Tobatlah di sana, ibadahlah kepada Allah, insya Allah kamu akan diterima tobatnya. Orang ini langsung terima alamat, jalan kaki. Zaman dulu kan belum ada kendaraan, jalan kaki. Sehari 2 hari, saking kepinginnya cepat sampai di tempat tobat itu. Sampai akhirnya di tengah perjalanan, kehausan, kelaparan, kepingin cepat sampai, nggak ingat makan ya, karena rindu tobat kepada Allah. Di tengah perjalanan mati, kehausan, mati kehausan. Langsung malaikat azab langsung haiki bancaan ini orang-orang yang akan saya kepuk-kepuk, akan saya iris-iris. Sudah mau dibawa ke tempat eksekusi penyiksaan dalam kubur. Pas mau dibawa, malaikat rahmat turun. Saya toh bro, cukup susu toh. Anak apa? Itu orang
yang kamu bawa itu mau dirahmati Allah. Kenapa mau dirahmati Allah? Orang itu mau tobat. Makanya saya diutus Allah datang sini. Nggak bisa, orang ini udah bunuh orang, bahkan satunya itu yai. Harus disiksa, harus dieksekusi di sana. Enggak, saya enggak boleh ini mau dibawa ke tempat rahmat Allah. Dua malaikat berdebat. Akhirnya Allah Ta'ala mengutus malaikat penengah. Terus gak satu karan saya ingin naik. Iki orang yang mati ini kan mau taubat. Tapi kan belum tobat malaikat. Iya belum tobat, benar itu. Belum sholat, belum puasa, belum apa. Iya benar. Sekarang gini aja dulu. Orang yang mau tobat ini kita ukur. Matinya kan di sini, kita ukur. Mari kita ukur dekat mana desa maksiat dengan desa taat. Kalau dia dekat dengan desa maksiat, ya udah bawa aja ke tempat penyiksaan di dalam alam barzakh. Kalau dia dekat dengan tempat baik, golongkan orang baik oleh Allah Ta'ala. Saya disuruh begitu. Ya udah, sekarang kita ukur. Subhanallah. Tinggal ternyata hanya selisih satu jengkal. Satu jengkal ini berapa senti? Ternyata dia lebih dekat ke desa taat kepada Allah. Subhanallah. Akhirnya langsung dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh, orang beriman. Maka tidak ada dosa yang tidak diampuni. Maka ada seorang sahabat di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin itu diceritakan, ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah dosa saya yang besar ini bisa diampuni ya Rasul? Ya, dosa kamu seperti apa? Sama unta itu besar mana? Ya besar dosa saya ya Rasul. Sama gunung itu besar mana? Besar dosa saya ya Rasul. Lebih tinggi dari gunung itu. Sama lautan itu luas mana? Luas dosa saya ya Rasul. Sama bumi ini luas dosa saya. Sama langit ini besar dosa saya. Sama pengampunan Allah nggak bisa jawab. Makanya itu. Makanya wahai hamba Allah, andaikan kamu membawa dosa sepenuh bumi dan setinggi langit, maka saat itu pula, jikalau engkau mengakui segala kesalahan kamu dan tidak akan mengulanginya lagi, maka akan diampuni oleh Allah, diganti, dibalas oleh Allah dengan pengampunan sepenuh bumi dan setinggi langit. Sallallahu Nabi Muhammad. Sebelum napas sampai di tenggorokan, akan diterima umatnya Kanjeng Nabi ini. Tapi kalau umat yang lain tidak. Contoh siapa ini? Si Qabil, bukan Qabil, siapa? Si Qarun. Qarun ketika mau ditenggelamkan itu sudah minta maaf. Nabi Musa, saya mohon maaf. Nabi Musa, udah nggak bisa. Kamu sudah terlalu. Nah, akhirnya apa? Malaikat langsung membuat Qarun ini beserta hartanya, beserta rumah dan istrinya langsung sedot oleh bumi. Begitu juga dengan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu sudah mau tobat loh sebenarnya. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Harun, sekarang aku percaya Allah. Aku percaya kepada Tuhanmu, wahai Nabi Musa, dan kepada Tuhannya Nabi Harun alaihissalam. Bagaimana jawab malaikat Jibril? Ini kasar. Maka malaikat Jibril akhirnya mengambil air dan pasir ya. Diambil langsung ditutupkan, dibungkamkan di mulutnya Raja Fir'aun. Udah nggak bisa napas, wis kowe meneng ae, rasa kakan ngomong, wis gak ditampa to banmu itu. Langsung ditarik malaikat Azrail dari pantat. Orang mati paling su'ul khotimah itu kalau nyawa dicabut dari pantat. Jadi pantat uangnya meleleh, cangkemnya mangap, sikile bejujung, mengkurap matinya mengkurap, dicabut dari pantatnya. Makanya iya, di dalam penelitian arkeologi itu kan, jadi Raja Fir'aun itu bukan Ramses II. Ramses II itu ayahnya Nabi Musa, ayah angkatnya. Yang Fir'aun yang mati itu yang saudaranya Nabi Musa. Saudaranya Nabi Musa itu namanya Merneptah. Itu. Jadi dalam muminya Merneptah itu ditemukan sisa-sisa pasir dan garam.
Jadi saudara Nabi Musa ketika akan menerima kitab Taurat di Jabal Turesin itu, sampai akhirnya ketemu dengan suara Allah. Lah, ini Firaun juga sama. Dia juga ke gunung minta petunjuk Allah karena ibunya Merneptah itu iman kepada Allah. Siti Asiyah itu. Nah, Merneptah ini anak siapa? Anaknya wedus jin, wedus ireng. Jadi yang hamil Merneptah ini bukan Siti Asiyah, tapi jin wedus ireng. Terus anak-anak Merneptah itu. Maka dia ngaku jadi. Tapi dididik tauhid oleh ibunya Asia. Dididik tauhid oleh ibunya Asia. Nanti sama-sama Nabi Musa dapat kitab Taurat. Merneptah ini dapat kekuatan dari Allah. Bisa mendatangkan angin, bisa mendatangkan perang, bisa mengetahui prediksi perang, cuaca. Ini Merneptah. Sampai akhirnya dia merasa sakti. Dan dia tidak sakit selama 450 tahun. Maka Merneptah ini atau Firaun ini dia terima tobatnya itu. Lah kalau kita umpamanya Kanjeng Nabi ini sampai nyawa ada di tenggorokan itu masih diterima tobatnya. Makanya kalau ada orang meninggal dia melung-melung, nazak, sakit, ya itu ibadah terakhir manusia. Ketika ada di kerongkongan ya, itu sakit, ya itu ibadah manusia. Di saat itu kalau orang ini merasa zil kepada Allah, merasa hina dina, banyak dosa dan dia taubat, itu belas kasihnya Rasulullah. Maka Allah ampuni kalau dia taubat. Maka jangan kamu menyangka orang yang meninggalnya susah itu banyak dosa, belum tentu. Itu bisa juga untuk meninggikan derajatnya di akhirat. Tidak semua orang yang meninggal susah itu terus dia banyak dosa, belum tentu. Karena kalau di waktu itu dia tobat, bisa diterima tobatnya oleh Allah. Malam yughar. Nah, kalau nyaman udah keluar ya lain. Nah, kita ini semuanya sebelum datangnya ajal, sebelum nyawa sampai di kerongkongan harus tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. Walaisat lan ora ana. Niku nggih, nggih. Walaisat lan ora ana apa tobat kang den trima. Iku lil ladzina katwine wong akeh amaluna kang padha amal sapa ladzina asyiati ing pira-pira dosa. Adunu tegese pira-pira dosa. Kata ida hadara sehingga nalikane teko ahadahum ing salah sijine alladzina al mautu mati au khidalan den pundut sapa al maut apa sapa khidalan den pundut sapa hadum binazin dalam sekarat pati ola dawu sapa Allah taala inda musyahadati manalikane ningali barang wa kang utawi hadum iku fi ing dalem ini setune ingsun iku tubuh tobat sapa ingsun al-ana ing dalem saiki. Wala yang fa'u mongko ora manfaati wi ahaduhum wala yaqbatun ora wala yuqbalan ora den trima apa zalika. Indu saya khadum walal ladina lan ora wong akeh ya mutuna khale padha mati sapa alladzina wa hum khale utawi alladzina ya mutuna iku kufara padha netepi kafir jatabuna likane tobat sapa alladzina ya mutuna fil akhiratin dal akhirati inda muayyanati ladabina nikane ningali sekso wala tuqbalan raden apa tobat minum sangking alladzina yamutuna mulai kau tay mengkono alladzina yamutuna iku adadna nyawisake sapa ingsun
Atadana tegese nyawisake sapa ingsun lahu maring alladzina adzaban ing siksa aliman kang nglarakake. Mulaman tegese nglarakake. Maka tobat itu ya waktu masih ruhmu ada di dalam badan. Semua orang nanti ketika mati, semua beriman kepada Allah. Semua iman kepada Allah. Entah sampai Fir'aun itu ya beriman kepada Allah nanti. Udah mati. Tapi iman yang seperti itu tidak berfungsi. Tidak orang kanggu, enggak bisa dibuat apa-apa. Firaun hari ini nyebut Allah terus, ya Allah ampun ya Allah, ampuni saya ngono. Sampai koron ini, sampai sekarang masih nyebut Nabi Musa, masih nyebut Allah, ya Allah ampuni saya, Allah. Makanya kalau ada apa itu yang di internet info itu kalau orang dipukulin bilang Allah, ya iya, bilang Allah. Minta ampun kepada, tapi sudah tidak berfungsi. Maka tobat itu bukan setelah mati, tapi ketika ruh masih dikandung badan. Bukan ruh dikandung bumi, tapi ruh dikandung badan. Ketika ruh dikandung badan itu loh saatnya waktunya tobat. Ketika ruh sudah dikandung bumi, maka sudah nggak bisa, sudah nggak berguna tobat. Tobat itu ketika masih hidup. Kalau sudah mati, buat apa tobat? Sholat itu ya ketika kita masih hidup. Maka ditegaskan oleh Pak Mudin ya, itu ditanya, wahai Bapak Fulan bin Fulan, ketika engkau ditanya malaikat mungkar nakir, maka ketika malaikat bertanya, apa pekerjaanmu setiap hari? Maka jawab, pekerjaan dan kewajiban saya setiap hari adalah menjalankan sholat 5 waktu. Itu menjadi salah satu pertanyaan kubur. Kalau saya dulu pernah ngaji dalam kitab Khosyah Al-Baijuri, salah satunya pertanyaan kubur itu sholat. Apa pekerjaan dan kewajibanmu setiap hari, wahai fulan, wahai anak Adam? Maka jawablah, pekerjaan dan kewajiban saya setiap hari adalah menjalankan sholat fardu 5 waktu. Siapa saudara kamu di dunia ini? Maka jawablah, wahai fulan, saudara saya adalah seluruh orang Islam di muka bumi. Termasuk itu loh. Kayak kalau ada orang sama saudaranya muslim jelekkan, nyesatkan, ya gak iso jawab ngono. Ya ayyuhalladzina eling-eling muake amanu kang padha iman sapa ladzina. Ya khilura halalakum ketuwini sira kabeh. Apa antari sunyen to mari sapa sira kabeh anisa ing pira-pira wong wadon Hina tegese pira-pira awake nisa karhan kelawan nyerang bil fathi kelawan til fathah wa dhamilan doma lugotane utawi lafatiku mulapat karhan iku ana lugot loro makarihina tegese kare nyerang-nyerang kabeh nisa ala dalika ing atase mengkono-mengkono ala dalika ing atase mengkono antari sunisa kanu ana sapa kaum jahiliyah fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah iku ya disuna padha mari sapa kaum isa akribaihim ing pira-pira wadon kerabate kaum insya mongko lamun karep sapa kaum iku tazawwaju mongko ngrabi sapa sira ha ing sabila sodaken kelawan tanpa mahar zawiju tawa ngrabi sapa akribaihim ha ing nisa wa khadulan padha ngalap sapa akribaihim agri ing mahari nisa sedekah ha ing mahari nisa awatilu tawa ngalang-alangi sapa kaum ha ing nisa atataf tadi sehingga nebus sapa nisa bima kelawan barang warosat kang mari sapa nisa ing mah au tamu tu mati sapa nisa bayari sumangka mari sapa akribaihim ha ing nisa panuhu mongko den cegah sapa kaman dari kasanging mengkono-mengkono akribaihim
wala lan ora walaan lan ora yentoh ay antek yentoh ta'udulu ngalang-alangi sapa sira guna ing nisa ay tamna'u tegese nyegah sapa sira azwajakum ing bira-bira bojo wadon sira kabeh annikahi ghairikum sang liyane sang nikah liyane sira kabeh bimsakihinna kelawan ngekerza azwaj wala rogbatin lan ora demen lakum kedune sira kabeh bihinna ing dalem nisa dororon kelawan gawe mudarat itadhabu drapun lunga sapa sira bibadima kelawan nggawa setengah mas kawin ata itu mukang padha mari paring sapa sira kabeh guna ing nisa minal mahri sangi mahar ila kejaba ayatina yen tarep yen nekani sapa nisa bifahisatan kelawan penggawe kang banget olone mubayyinatin kang pertelo bifathil ya'i kelawan fathaya wa kasrihalan kasroya ai bina tegese den pertelake apa fahisyatin wa yautawi fahisyatin iku bayyinatun kang pertela ai zina tegese zina au nusuzun utawa pure walakum mongko utawi mongko iku tetep kaduwene sira kabeh antadaru ing yen to gawe melarat sapa sira kabeh guna ing nisa kata yap tadina sehingga nebus sapa nisa ingkum sang sira kabeh wayah tali'na lan napa niku ngulung sapa ngapa nisa wasiran padha ngumpulana sapa sira kabeh guna ing nisa bil ma'rufi kelawan bagus. Jadi dulu zaman dulu ini cerita zaman jahiliyah itu kalau ada orang meninggal itu terus kerabatnya rebutan bojone. Wong zaman biyen kan zaman jahiliyah wong iku bojone gak sithik. Zaman jahiliyah, zaman kafir Quraisy itu ada satu orang yang istrinya sampai 700. Ana sing bojone 100, ana sing 90. Sing wae ayu-ayu niku dikira rebutan. Wah, sik, rebutan bojo. Ora rebutan warisan tapi rebutan warisan, Bu. Wah, ana sing jiku ngene. Aku 3, aku 4. Bojone padhe mati. Langsung, wah, ayu-ayu kae, umur 11 tahun, umur 12 tahun. Umur 15 tahun, gua dikira rebutan. Wah, aku sing ayu, tukaran. Lah, di zaman Quran, di zaman Rasulullah dihentikan, di stop. Tidak boleh. Dan orang menikah nyam. Weh, kaya piye-piye ya ora oleh. Mosok rabate ngono ngrebut. Ponakane. Melu kerebut bojone palike. Palike wae mati. Wah, kesempatan. Bojone enek 17 kok. Aku sing nomor 3 wae. Pek, aku sing nomor 4, nomor 5 wae. Rebutan sampai dopatan, Pak. Bojone. Dihentikan, di stop, itu tidak boleh, haram hukumnya. La tahillu, tidak halal. Gitu. Lah, ayat yang berikutnya ini adalah menerangkan tentang ya kalau itu kan rebutan warisan bojo. Nah, bojo wedok. Ya, yang kedua ini kita tidak boleh ya. Tidak boleh menghalang-halangi seorang perempuan ya, seorang perempuan yang sudah diceraikan untuk menikah dengan orang lain. Enggak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau si istri ini berselingkuh, ya, nah di sini diterangkan melakukan zina, maka si suami lebih baik mentolaknya, menceraikannya. Kalau bener-bener ada saksi mata dia lihat sendiri, ya udah ceraikan. Bahkan kalau perlu dia dibikin miskin itu perempuan yang istri yang selingkuh, yang berzina. Tundung tidak dikasih apa-apa, tidak disangoni, tidak. Kalau memang dia selingkuh, terbukti selingkuh dan berzina bejat.
buang, kayak buang sampah ngono ae. Kalau si istri ini benar-benar nyata berzina, buang aja. Kenapa? Karena pun jika orang ini rumah tangga ini ada perselingkuhan dan diteruskan rumah tangganya, lu morat marit. Kenapa? Dia membawa bara api ke dalam rumah itu. Kalau udah terbukti selingkuh berzina, buang, harus dibuang, harus di. Kenapa? Karena efek dosanya zina itu kalau dikembalikan menyatu, walaupun kamu cinta, bojomu walaupun ayu tapi selingkuh, buang. Aku cek cinta kok kayak yo cinta tapi ku ikut jadi prahara dari malapetaka. Engkau pasti akan begitu lagi. Begitu lagi. Dan nasal keturunannya, bahaya. Ada yang ahli selingkuh itu bahaya. Nek wong wedok dibuang aja, ganti. Tukar tambah sing jape. Kalau sampai seorang istri itu berselingkuh, berzina, buang. Tukar tambah sing luwih apik. Iya kok. Kalau kamu maafkan, saya mencinta Pak Yaya. Ya iya, kalau kamu cinta, coba hidup dengan orang yang pernah berzina. Pasti uripe rekoso. Makanya nggak perlu diteruskan. Pernikahan itu sudah hancur. Dan memang dalam Islam boleh bercerai kalau salah satu pasangannya adalah menzalimi, berselingkuh dan sebagainya, buang aja. Bahkan di sini diterangkan harus dimiskinkan istri seperti itu. Gak usah disangoni apa-apa. Nek paman dia orang baik-baik, kita bertemu karena Allah. Kita menikah dengan baik-baik, kuceraikan engkau dengan baik-baik. Lah kalau itu nggak apa-apa, akan makmur. Kamu masih perlu ngasih dia tempat tinggal, ya, masih ngasih nafkah gitu. Tapi kalau perceraian itu karena perselingkuhan, dia buang aja, nggak usah disangoni, gak usah dibondoni, gak usah. Bikin dia rusak, bikin dia miskin. Karena itu dosa besar. Buang aja, ganti yang lebih baik. Memang Allah menakdirkan dia tidak cocok untuk kamu. Kalau sampai perselingkuhan, makanya ujung-ujung pangkal baiknya yang berselingkuh lebih baik berhenti. Berhenti. Ya mau ada cara baik dinikahin kan bisa. Kenapa jalur berselingkuh? Kalau fahisyahnya, zinanya itu benar-benar sudah terbukti dengan adanya dua saksi yang melihat dengan nyata itu begitu. Gitu. Dan lah kalau seseorang yang sudah menikah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, nggih. Gaulilah dengan baik-baik, bil ijmal kelawan gawe bagus utawa gawe ayu, bil kauli yang dalam pengucap, wa nafaqati lan nafaqah wal mabiti lan ngenapi. Kumpuli, bergaulah dengan istrimu dengan baik. Ya bukan bergaul dengan hubungan badan tok. Ya bojone ya disandangi, dipaesi, ngono lah. Ora pikirane kok cuma wis asiruhna digauli tok, enggak. Ya bojone nek ireng ya ditokoke skincare, kenayu, gini mboten? Sallallahu Nabi Muhammad. Nek untune kebak gudal ya ditukokno sikat gitu. Kena babe ora mateni wong. Kita nek alise kurang macem diketukokno apa jenenge iku ngineani celak apa? Ngineani lho Nduk jenenge Nduk. Apa? Iki lho alis ya. Ditukokno skin, ditukokno IC, ditukokno wedak apa ditukokno maskara. Waduh, foundation. Wah. Gincu, celak. Kena. Tukokno sing apik-apik bojone dadi nek duit akeh tukokno gel. Lah, lho. Cincin. Anting ngono. Enggak apa-apa. Ini ku ngono niku menggauli, ora hubungan badan tok ae. Esuk awan sore bengi, esuk awan sore bengi.
Nafkahnya juga begitu ya. Dikasih nafkah yang baik ya. Oh, garwane setunggal anake telu ya ngono, sedinane entek 50.000 anake telu berarti 150 plus bojone dadi 50 sedina wae 200. Gak sebulan jatah 200. Ya wes dikit kabu gosok tok cukup. Ya harus cukup. Nih. Makanya kalian para pemuda ini nanti kalau sudah lulus dari pondok harus kerja yang giat ya. Jangan ngaingi gitu loh. Lamar bojo ya koyo Kanjeng Nabi. Coba 40 ekor unta betina. Saiki ya padha karo 40 Lamborghini. Nah. Loh, unta siji harganya 700 juta loh. Unta betina satu. Ya 40 200 keping emas. Ngono lho. Setara dengan mobil mewah Rasulullah. Bahwa 40 ekor mobil mewah. Unta betina zaman itu. Itu. Jadi menafkah itu ya, menggauli itu tidak cuma nafkah batin, ya kudu dipercantik, ngoten ya. Nah sing sugih bojone ya sing lanang ya perlu diperganteng. Mas ngisini aku. Aku lho toko gedene kaya ngene bendina lho untuk duit puluhan juta. Mbok yo diganti aja kepitontel kan wis pitik reak agar dipulai los. Iki lho tak tokono Nmix terbaru. Ngono betul ya. Ngoten. Niku ngono ya, sing lanang ya ngono. Nah, sing sugih wedok ya sing lanang diperganteng sing garwane ngono. Tak tokono Mas. Pakaian compang camping iki lho, baju terbaru, jam tangan terbaru, sepatu terbaru, ngono. Nek golek bojo ya papat kuwi mau. Pertama ayu, gitu. Wayu ngobrol-ngobrol beli bodong. Iya, nang ayu nang bojo ayu kok dibonceng nang ndi ya pantes gitu. Dedi, waduh bojomu Kang Mas Bahrul Ulum kok wayu ya. Nah, iya siapa dulu tuh? Ini wis dijaya abang golek bojo ayu. Nomor loro nih, ya sugih yang ngono ku mau. Ya dibondoni. Mas sepatu kok wis bulut ngono. Ki ganten sepatu sing larang iki, medein Itali. Wah, ojo nggo sepeda Mas, ganti tuku motor sing anyar. Nomor telurnya nasab. Keturunan orang baik, ya, keturunan baik. Kalau keturunannya orang baik ya baik. Tukulane jati ya berarti metu jati ini tukulane gedang ya piye ora iso tukulane gedang metu gedang tukulane tomat masuk metu jati ya mungkin yang nomor 4 adalah akhlak tapi di antara 4 perkara tersebut adalah yang paling utama adalah akhlak karena apa? Akhlak tidak mengenal tua akhlak bisa tua ora? Nek wong kuwi kelakuane apik sampai tua ya apik gitu loh kaya, mengenal umur gak? Ya mengenal, iki kaya sesuk tiba-tiba tokone konslet entek KB kebakar ya itu miskin gitu ayu, wah bojoku ayu bangun dibonceno ngambung aspal wis dadi apa? Dadi muka rata nah, maka jangan sombong dengan kecantikan jangan sombong dengan kekayaan jangan sombong dengan wah, aku lho keturunan raja Raden Bagus Mas Sayoto. Wah. Raden Bagus Kanjeng Raden Sudiro Wisodo Mangkowanito ning pinggir sedaya, ning pinggir segara sedaya. Jangan membanggakan keturunan. Kalau akhlakmu jelek, malu dong. Kamu membanggakan keturunan tapi kamu ahli maksiat, ahli judi, ahli zina. Malu. Malah kamu akan dilaknat oleh nenek moyangmu yang ada di alam barzah kalau kamu maksiat. Makanya itu yang paling utama adalah akhlak. Walaupun kamu itu orang miskin tapi kalau alam baik ya tetap baik. Nah gitu. Nah, menggauli istri itu tidak hanya kumpul ning dhuwuran ranjang. Ya ini percantiklah istrimu dengan perhiasan. Tapi ya dupe harap mempercantik istri ini kok korupsi apa gelange tak maling ke kantor kalunge ke maling koruptor maksudnya anting-antingnya ke koruptor korupsi sepatune mobile montore omahe kok maling kabeh ya Allah ya walaupun niat kamu ingin mempercantik istrimu memperganteng suamimu jangan dari korupsi dong
Ya harus dari yang halalan thayyib. Aku mampu memercakti kamu dengan gelang apa? Gelang karet. Yo gak apa-apa. Gak apa-apa Mas. Gelang karet angger yang ngasih ikhlas karena Allah insyaallah ayu. Sallallahu Nabi Muhammad. Termasuk juga menggauli itu dengan ucapan yang baik-baik. Ngoten lho. Cek nganten anyar yang ngono. Nggak, sayang. Kamu lapar enggak? Ngoten niku. Bareng-bareng wis nganten tuwa wis suwe. Ora yang. Utekmu ki piye to? Ngulat-ngulat ngono niku. Lho genten uteke. Wong senengane sithik-sithik ngeleh, mbok yo ditahan sik ngono lho. Ya Allah. Yo apa itu sampai sekarang manggil ibu itu kan yang ada, ya kan? Iya sampai sekarang. Jamek dari dulu sampai sekarang. Ya harus begitu. Ya, kamu dengar apa kalau nelpon tuh yang gitu, ya yang gitu. Sayang gitu. Wah, ngantarannya yang. Wis matamu gitu. Matamu bodok bokok apa piye? Ngono wae gak weruh lho. Pertama yang wis nganten tuwa kok matamu. Mimpatama tak patata mendomamu matamu. Jangan. Maka menggauli istri juga dengan ucapan yang baik ya. Yo nak gak iso yang yo pokoke sing apik-apik, Dik, Indah, ngoten ya. Kanda gak malah. Waduh. Ono Banaspati mulih saka kantor. Bojone dinamakan Banaspati. Ning kantor dijenengi Satpam. Bojone dijenengi Grandong. Genderuwo. Panggilan tak terjawab genderuwo 5 kali. Bojone tindang genderuwo. Bojone tundang lampir, mak lampir. Ya, jangan dengan ucapan yang baik ya. Lain kali itu mongko lamun padha sengit sapa sira kabeh guna ing nisa, pas biru mongko sabar sapa sira kabeh. Pasa mongko menawa-menawa iku antakra ing yen to sengit sapa sira kabeh sayaan ing suwi-wiji. Wa yaj'alalan dadiake sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalam syai'un khairan ing kebagusan kasiran kang akeh. Ala ulan menawa sapa Allah iku yaj'alu dadiake sapa Allah fihi ing dalam nisa. Zalika ing mengkono khairan yarzuku kelawan yarzuku kelawan nyata paling rezeki sapa Allah kum ing sira kabeh min hunna sang nisa waladan ing anak solihan kang soleh. Ada seorang datang kepada Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i, kenapa ya saya itu ketika melihat orang lain seperti selain istri saya kok terlihat cantik ya Imam Syafi'i. Saya melihat istri saya itu sudah tua, kempong, perot, jelek. Saya malas, saya nggak punya hasrat sama istri saya. Kenapa setiap melihat orang itu cantik semua? Maka dijawab oleh Al-Imam Syafi'i, Mas, sampean tidak, kalau sampean terus memandang kepada selain istri sampean, itu melihat yang haram, yang tidak diridhoi Allah, dan itu akan dihiasi oleh syaitan. Bahkan kalau sampean andai kata melihat seekor anjing yang buluk, yang jelek, welek, kudisan, kalau kamu memandangnya terus, maka akan dihiasi oleh syaitan itu sebagai wanita yang cantik. Bahkan sampai kalau kamu melihat seekor anjing yang buluk, yang kuduk, yang kudisan, itu akan kamu lihat seperti wanita yang cantik. Kalau engkau terus memandang kepada yang selain yang halal. Begitu ya Imam. Iya, rumput tetangga itu pasti lebih hijau daripada rumput sendiri. Dan caranya bagaimana supaya istri saya itu terlihat cantik? Pandanglah, hanya memandang istrimu. Hanya dia saja. Pagi pandanglah istrimu, siang pandanglah istrimu,
Jangan engkau pandang tetanggamu yang cantik itu, yang kamu anggap cantik itu. Tetangga depan rumahmu, pojok rumahmu, terus jangan kamu pandang. Pandang terus pokok istrimu. Maka kamu akan menemui seorang bidadari yang bersemayam di dalam rumah. Begitu ya Imam. Ya, coba praktekkan. Insya Allah saya praktekkan. Dipraktekkan sehari, 2 hari masih. Lihat istilah masih. Karena nggak lihat orang lain. Lihat orang, masa bodoh. Lihat orang, masa bodoh, nggak cantik. Datang lihat istrinya tersenyum, bikinkan teh, pijit kakinya, ya Allah. Lihat-lihat kok istriku semakin cantik. Ya, terus. Akhirnya ganti berganti hari, dia melihat istrinya mulai kelihatan cantik. Karena tidak ada wanita lain yang dipandang. Hanya istrinya. Berai kuwi wong wedok kuwi. Akhirnya mah terus no jalan saka kuli. Aku lihat istrinya mulai terlihat cantik ya. Karena pandangan haram itu sudah disingkirkan. Akhirnya benar-benar dia mencintai istrinya sepenuh hati. Yang dipandang adalah istrinya, bukan orang lain, bukan orang yang ditemuinya di jalan-jalan. Saya sowan kepada Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, sangat betul apa yang engkau dawuhkan, engkau katakan Imam Syafi'i. Aku sekadang memandang istriku cantik jelita. Aku melihat istriku sebagai orang yang mempesona. Itulah bukti sesuatu yang halal adalah sesuatu yang cantik. Sesuatu yang halal adalah sesuatu yang indah. Jika engkau memperturutkan terus memandang orang-orang selain istri kamu, maka setan akan menghias yang engkau pandang sebagai orang yang mempesona. Bahkan didawuhkan oleh Imam Syafi'i, andai kata anjing itu seekor, andai kata seorang wanita itu seekor anjing yang buluk, yang gudukan kudisan, maka dia pun akan terlihat cantik jelita di matamu. Sapi putih. Itu kalau orang terus memperturutkan syahwat. Maka semoga kita ini dibimbing oleh Allah, dilindungi dari godaan setan dan syahwat-syahwat yang menjerumuskan ke dalam api. Makanya begitu, nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah waktunya menikah, ya jangan sampai yang mbak-mbak itu, bojoku kok saya suwe, saya tak delok kok saya ireng, Pak Budi sengak. Jangan. Karena engkau terlalu sibuk memandang laki-laki lain. Waduh, tetanggaku itu saya ganteng ya. Waduh ganteng putih. Ngono padha, andai kata kamu melihat wedhus gembel itu seorang laki-laki, maka kamu akan memandang wedhus gembel itu seorang yang ganteng. Kenapa? Karena dibumbui oleh cahaya setan. Itu loh pandanganmu. Maka fokuslah kepada suamimu. Ya Allah, hitamnya suamiku adalah seperti hitamnya kereta api yang selalu dinanti kedatangannya untuk dinaiki. Ngono. Yang laki-laki juga sama, ya toh. Ya Allah, istriku yang dipandang itu istrinya. Walaupun kita dapat masalah apa, ya yang penting itu begitu. Kaul yang baik, ucapan yang baik, masak yang baik, memberi nafkah yang baik. Maka istri ataupun suami kamu akan terlihat mempesona. Pokoknya intinya aja gampang-gampang ndelok wong lah, sisa ndelok wong kae. Iya jo, wong kae ayu. Jebul-jebul mantanku kok luwih ayu. Lah ini bahaya, setan mulai masuk ke dalam pikiranmu. Terus membumbui. Bahkan sampai seperti tadi diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, andai kata kamu melihat anjing itu adalah seorang wanita, maka anjing itu akan mempesona walaupun anjing itu bulukan, gudukan, kudisen. Karena karena dibumbui oleh syahwat mata. Karena segala sesuatu yang haram itu dibumbui dengan yang mempesona. Waduh rek, bawongi rek, bener bawang sapi. Nah itu, karena dibumbui oleh setan. Maka kita harus selalu kemana-mana baca surat Al-Quraish, baca surat Muawwidzatain agar tidak terjerumus ke dalam api-api neraka yang dibikin oleh setan. Semoga kita diselamatkan, dilindungi oleh Allah. Al-Fatihah. Baca kisah Ustaz. Ya Rabbana wa fi rijali sulhan
wabarakatuh.